Dewan Tamir, atau pendiri Safari Subuh Arafah. Maijen TNEE, Daniel Chardin E, Saidut M. Blotsi, dan Ustadz Zul Arafah. Subuh berjamaah. Pembawa acara Muhammad Din Lubis. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk membacakan susunan dan tata tertib pelaksanaan Safari Subuh. Sambutan Ketua BKM, Bapak Mislan Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senang hati kami dari BKM Syuhada atas kehadiran Subuh Arafah di masjid kami. Kebetulan ini giliran yang 98. Informasi ini kami terima dari pengurus yang hadir mengkomunikasikan kepada kami kira-kira 2 hari yang lewat bahwa mereka akan bergabung dengan kita dalam pengajian subuh minggu pada hari ini. Dan kebetulan pada hari ini giliran Bapak Ustadz Abi Maulana Sadruddin, makanya semalam saya telah sampaikan kepada Pak Ustadz bahwa informasi ini telah kami sampaikan, dan mudah-mudahan rasa syukur kami Pak Ustadz kita sehat, Pak walafiat, sehingga dapat hadir sebagaimana biasa. Sambutan Ketua Majelis Zikir Arafah, Ustadz Iqbal Parindurik, s.h.e.m.kom. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah dari Nabi Abada. Yang sama kita hormati Ketua Al-Ustadz yang telah berhadir di tengah-tengah kita, yang nanti akan menyampaikan siang subuh kepada kita semua. Yang kami hormati ayahanda kami Mislan Lubis selaku Ketua BKM Masjid Syuhada Jalan Dalam. Yang kami hormati Ketua Dewan Penasehat Majelis Safari Subuh Arafah Dr. Joaris. Beliau ini merupakan juga dosen di Unimed. Bapak dan Ibu tidak asing lagi mendengar daripada penasihat kami. Pemateri tentang penggunaan gadget sehat oleh Prof. Dr. Rida Darmajaya, SPDS. Asumsikan 75 kilo, maka berat beban leher saya itu hanya sekitar 5 kilo. Berat otak kita 2% dari berat tubuh. Jadi kalau 75 kilo, berat otaknya 1,5 kilo. Kalau ibu-ibu beratnya 50 kilo, berat otaknya 1 kilo. Nah, berat otak, tulang tengkorak, otot-otot wajah, gigi, mulut dan sebagainya total 5 kilo. Tapi begitu kita menekuk leher kita 30 derajat seperti ini, berat beban leher kita berubah jadi dari 5 kilo menjadi 18 kilo. Dan kalau sampai 60 derajat itu menjadi 27 kilo. Nah, kalau itu kita lakukan, apa yang terjadi? Kalau untuk lihat WA sebentar nggak masalah. Tapi begitu anak-anak kita menggunakan gadgetnya 4 jam, 8 jam, 12 jam per hari, akan terjadi kerusakan struktur tulang belakang lehernya. Dan mereka akan mengalami gejala awal dari penyempitan saraf leher. Apa itu? Tegang di leher, berat di pundak, suka pusing kepalanya, tangan yang kesemutan, gampang capek, kalau tidur bangun-bangun tetap nggak segar. Kalau itu terjadi di kalangan bapak ibu sekalian di usia 45-50 tahun ke atas, itu normal, karena memang ada proses degeneratif, proses penuaan. Tapi kalau itu terjadi di kalangan anak-anak di bangku SMA, usianya boleh 17 tahun, tapi lehernya usianya 50 tahun. Jadi sudah mengalami penuaan lebih dari 30 tahun. Nah, itu bermasalah. Kenapa? Karena kalau mereka nggak sadari itu, mereka tetap menggunakan gadgetnya dengan cara yang salah, maka dalam 5 tahun ke depan kita akan panen generasi muda yang cacat. Karena setelah kerusakan tulang belakang lehernya, apa yang terjadi? Terjadilah kematian saraf leher. Dan itu akibatnya apa? Kelumpuhan tangan dan kaki secara bertahap. Buang air kecil, buang air besarnya loss, tidak terasa. Seksualnya terutama buat yang laki-laki hilang, tidak mau. Jadi itulah ketika itu kita lihat terjadi, di situ kita bergerak. Awalnya dari sini, tapi problem-problem lain tentu banyak. Ada problem akhlak yang terjadi karena
ananda-ananda kita itu justru mencontoh orang-orang yang ada di video-video YouTube-nya, video-video TikTok-nya. Terjadi gangguan persepsi realitas yang berubah. Bagaimana ananda-ananda kita, generasi-generasi muda kita menjadi lebih sadis, lebih kejam terhadap, kenapa? Karena realitas dia itu seperti di game online. Kalau di game online itu orang ditendang, musuhnya ditendang, dipukul dan sebagainya, bangun lagi. Jadi realitas dia udah seperti itu. Sehingga pada saat dia di dunia nyata, dia melakukan bullying dengan teman sekolahnya, dia berpikir dipukul, ditendang seperti ini, bangun lagi. Dan dengan berbagai gaya seperti yang dia tonton di game online tadi. Tausiah subuh oleh Ustaz Abi Maulana Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintahkanlah anakmu sholat. Umur berapa ya Pak perintah? Umur berapa? 7 tahun. Ngajarnya umur berapa? Ngajarnya umur berapa? 3. Karena 3 tahun anak udah pandai rukuk. 3 tahun. Kalau 2 tahun itu suruh rukuk nungging nih. Ajarkan dari 3 tahun ke katakanlah 4 tahun mulai. 4 tahun ke 7 tahun berapa? 3 tahun. 3 tahun ngajarkan. Umur 7 udah bisa sholat. Ada sahabat ya, umur 7 tahun disuruh Nabi menjadi imam kaumnya. Jadi anak-anak apa salah menjadi imam. 7 tahun itu disuruh Nabi mengimami kaumnya. Nabi yang mulia. Jadi bolehkah anak-anak berjamaah dengan bapak-bapak? Ya, bolehkah anak-anak sholat berjamaah satu saf dengan bapak-bapak? Boleh. Boleh. Cuman ini ditengok. Ada masjid bertanya kepada saya, Ustaz, boleh nggak anak-anak satu saf berjamaah sama bapak-bapak sholat? Boleh. Terus datang dia bawa anaknya taruh di tengah-tengah. Saya tengok, oh ini bukan sholat, ini main-main. Kalau main-main jangan taruh di situ. Karena pertanyaannya tadi, boleh nggak anak-anak sholat satu saf sama bapak-bapak? Saya bilang boleh. Kalau sholat, cuma kalau ini saya tengok bukan sholat, main-main. Nah kalau main-main jangan ditaruh. Karena mau mutus saf. Kadang-kadang jawaban Ustaz itu betul, orang mencernanya salah. Dah. Umur 7 suruh sholat. Sholat berapa waktu sehari semalam? 5. Subuh suruh, zuhur suruh, asar suruh, maghrib suruh, isya suruh. Setahun 365 hari. Kali 5, berapa kali yang kita nyuruh anak sembahyang dalam setahun? Kalikan sendirilah, saya cuma ceramah. Nah, setahun 365 hari. Kali 5 waktu. Kalikan berapa? Kali. Dan Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum, hai orang yang beriman, penuhi seruan Allah. Di sini berdosa orang tua. Orang tua berkata, udah capek aku dulu, nggak mau dia sembahyang, udah capek. Kita tanya berapa kali masih? Karena nyuruh itu sejak umur 7. Pukul kalau nggak mau umur 10. Dari 7 sampai 10 ada 3 tahun. Setahun 365 hari. Kalau sehari sekali suruh aja udah berapa? Apalagi kalau sholat ada 5 waktu, 5-5-nya itu disuruh. Ustaz, bagaimana anakku tak sembahyang? Aku nyuruhnya nggak sampai 200 kali. Inilah yang dibilang Nabi, la yalqallah subhanahu wa ta'ala ahadun bizabtin a'zam min jahalatin ahli. Itu dosa yang paling besar. Karena judi itu kan besar dosanya, mabuk itu kan besar dosanya. Tapi